Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan atau Pak Iwan dalam video pembelajaran untuk kelas 3 SD. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita lanjutkan video pembelajaran ini lebih lanjut, marilah tekan tombol subscribe-nya, terutama bagi yang belum pernah menekan tombol subscribe-nya, dan juga klik jempolnya serta tanda loncengnya. Berikan juga komentar yang positif demi kemajuan dan perkembangan dari video pembelajaran channel YouTube ini. Dan yang utama, share, bagikan video pembelajaran ini, link YouTube ini pada teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, keluarga kalian, supaya mereka pun bisa menikmati apa yang bisa mereka dapatkan dari manfaat video pembelajaran ini. Nah, mari kita saksikan video pembelajaran ini sampai selesai, tonton sampai akhir. Oke? Anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini, yaitu kelas 3 SD, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dibagi menjadi 4 subtema, di mana subtema yang pertama nanti kita akan bahas tentang perkembangan hewan. Nah, untuk itu di subtema ini kita akan belajar dalam 6 pembelajaran. Nah, untuk video kali ini adalah pembelajaran yang pertama. Baiklah, untuk pembelajaran yang pertama ini nanti akan dibagi menjadi beberapa materi pembelajaran. Sekali lagi, tonton video ini sampai selesai supaya kalian tidak ketinggalan materinya dan supaya kalian bisa memahami dengan baik apa yang disajikan dalam video pembelajaran ini. Seperti apa isinya, seperti apa penjelasannya, seperti apa langkah-langkahnya. Kalian ikuti terus sampai selesai tentunya, sampai akhir video ini. Jangan di skip ya, supaya kalian bisa mendapatkan dengan jelas. Baik, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini, di mana subtema pertama adalah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, pernah mendengar ya? Benar. Pastilah yang namanya makhluk hidup dikatakan sebagai makhluk hidup punya ciri-ciri. Nah, apa saja yang akan kita pelajari untuk pembelajaran pertama ini? Ada sekitar 9 atau 8 sampai 9 materi yang akan kita bahas di pembelajaran yang pertama ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Ini adalah pelajaran dari SPDP ya. Yang kedua, memeragakan pola irama sederhana. Kemudian membuat pola irama sederhana. Dilanjutkan dengan materi yang keempat adalah memeragakan pola irama sederhana yang sudah kalian buat. Lalu untuk yang kelima adalah menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup. Minimal 4 ciri makhluk hidup. Pasti Bapak yakin kalian sudah bisa nanti ya. Berikutnya materi yang akan kita pelajari dari pembelajaran pertama untuk kelas 3 tema 1 subtema 1 ini adalah mengenai tentang mampu untuk membuat kesimpulan ya,
membuat kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup. Atau dengan kata lain adalah menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Harapannya itu kalian bisa menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketujuh, membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. 1000, 1001, 1002, 1003 sampai 10.000. Dilanjut dengan membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Mungkin 1000, 1500, 2000, 2500 begitu. Dan yang terakhir adalah membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang pertama, yaitu adalah menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Kita, manusia, hewan, tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup. Nah, kenapa kok disebut sebagai makhluk hidup? Karena punya ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Kita saksikan sampai selesai. Ya. Dan nanti kalian bisa mencari referensi-referensi yang lainnya melalui buku ataupun video yang lainnya, ataupun di perpustakaan ataupun lingkungan sekitar kita. Ya. Anak-anak pasti pernah melihat hewan cicak. Ya, betul. Hewan cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Kalian lihat kalau malam itu banyak cicak. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikanlah lagu Cicak-Cicak di Dinding berikut ini. Siapa yang belum hafal? Jadi kalian semuanya jangan hafal semua ya. Nah, lagu Cicak di Dinding ini ciptaan NN. Apa tuh NN? No name. Tidak diketahui siapa penciptanya. Bareng-bareng ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kalian perhatikan, itu kok ada tanda kotak kecil, ada tanda kotak panjang. Apa maksudnya? Kotak yang pendek itu adalah untuk bunyi yang pendek. Kalau kotak yang panjang artinya bunyi yang panjang. Kamu perhatikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kalian perhatikan tuh ada beberapa pola, ya, pola iramanya. Apakah kalian lihat ada yang sama? Nah, perhatikan ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya tahu ya? Beda ya? Ada yang beda ya? Bagus. Bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Udah tahu bagian mananya? Nah, kalian perhatikan lagi lagunya tadi, Cicak-Cicak di Dinding. Berdasarkan syair yang kalian nyanyikan tadi, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Dengan cara apa? Bagus, merayap. Di mana? Di dinding. Nah, karena cicak makanannya apa? Makanannya nyamuk. Jadi cicak itu bergerak, ya. Bergeraknya bagaimana? Merayap. Di mana? Di dinding. Sehingga satu ciri-ciri makhluk itu adalah bergerak. Nah, yang kedua, kita akan mengidentifikasikan, ya, pola irama. Nyanyikan lagi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari 1, 2, 3, 4, mana coba yang sama pola iramanya? Ketemu belum? Betul. Baris 1, 2, dan 3 itu polanya sama. Pendek, 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 panjang.
pendeknya 6 kali, panjangnya sekali. Ya, ya, yang berbeda mana? Baris yang keempat yang berbeda, yaitu panjang, pendek, 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 panjang. Kita paham ya? Nah, kalau sudah paham, nanti kalian bisa membuat sendiri polanya. Seperti apa polanya, kalian bisa membuat sendiri. Anak-anak, setelah kalian nyanyikan lagu tersebut, bagaimana perasaan kalian setelah nyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding? Mudah untuk diikuti bukan? Simple ya? Siapa yang belum paham? Oh, udah hafal semua ya? Nah, sekarang kalian perhatikan lagi tanda-tanda pada lagu Cicak di dinding itu, ya. Ada tanda apa tadi? Tanda. Nah, kotak kecil sama kotak panjang. Tunjukkan baris tadi yang mana yang sama. Baris 1, 2, dan 3. Bayangi lagi bareng-bareng ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, 1, 2, dan 3 itu sama. Pendek, 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 panjang. Pendek, 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 panjang. Pendek, 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 panjang. Panjang, pendek, 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 panjang. Nah, kayak gitu istilahnya ya. Bedakannya kayak gitu. Jadi pola iramanya ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Bisa membedakan ya anak-anak ya. Habis ini kalian bisa membuat sendiri pola irama lagu dan kita nyanyikan dengan ta-ta-ta, ta-ta-ta, gitu ya. Oke. Nah, kita buat pola irama sederhana. Kalian bebas buat seperti apa, terserah kalian. Mau pendek-pendek, panjang-panjang, pendek-pendek, bebas. Ini hanya contoh aja, ya. Ini kalian buatkan 4 pola irama yang berbeda. Ya, coba sekarang buatkan 4 pola irama yang berbeda. Baris pertama bagaimana, yang kedua bagaimana, ketiga bagaimana, dan 4 bagaimana. Ingat, kalau bunyinya panjang, stripnya panjang. Kalau bunyinya pendek, kotak stripnya pendek. Udah ketemu? Ah, Bob, udah ketemu belum, Bob? Udah. Nah, Bob, bagaimana Bob? Udah. Nah, Bob bagaimana? Pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek. Nah, apa lagi? Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Terus? Jawabannya? Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Yang terakhir? Pendek, pendek. Oh, panjang? Panjang. Nah. Pendek, pendek, panjang, Nah, panjang, ya panjang. dinyanyikan, coba dinyanyikan. Pakai ta-ta-ta, ya. Ta-ta-ta, ta, ya kan? Ta-ta-ta, ta. Dinyanyikan. Kalau yang pendek dan panjang berbeda nanti. Kalau yang pendek berarti ta. Kalau yang panjang ta. Ta. Ya. Ta dan ta. Tuh. Tandanya bagaimana? Nah, Bob tadi yang pertama bagaimana Bob? Mana? Pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek ya. Ya. Nah, nyanyikan. Ta, 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 ta. Gitu. Terus, yang kedua, pendek, 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 panjang, panjang, panjang. Nah, ta, 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 ta. Nah, bisa ya? Yang ketiga bagaimana Bob tadi Bob? Pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, panjang. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang. Heeh. Ya. Ah, berarti panjang. Ta, 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 gitu ya. Nah, nanti dibuat iramanya sendiri-sendiri. Yang penting kalian sudah bisa membuat pola iramanya dan bisa mempraktikkan, ya. Kalau yang pendek berarti ta, yang panjang ta, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan
bagaimana coba jikalau semua lagu atau satu lagu itu hanya punya irama bunyi panjang dan pendek satu saja. Irama lagu kok hanya pendek atau panjang. Enak nggak didengar? Enggak. Akan terasa apa? Datar. Nah, makanya dalam lagu itu ada naik, turun, datar. Jadi berbeda-beda. Supaya apa? Enak didengar. Paham ya? Bagus. Nah, mari kita ke selanjutnya, yaitu kita simpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kalian sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dari cicak. Cicak nanti bagaimana? Bergerak dengan cara merayap. Nah, sekarang kita bandingkan. Ada cicak, ada apa itu? Ikan mas di dalam akuarium. Sama enggak ikan dengan cicak? Tidak. Ada bisa persamanya? Kalau cicak tadi bagaimana cicak bergeraknya? Merayap. Ikan juga bergerak kah? Ya. Iya, cuma bergeraknya ikan dengan cara Berenang. berenang. Cicak makan apa? Nyamuk. Ikan makanannya apa? Jentik nyamuk. Makan jentik nyamuk. Makan apa lagi? Plankton. Ada juga yang makan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang kecil di dalam Lumut. Nah, lumut tuh ya. Kita lihat, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanan adalah nyamuk. Iya kan? Nah, sekarang kalian lengkapi yang sebelah kanan untuk ikan. Bagaimana? Ikan dapat bergerak juga. Iya lah. Ikan bergerak dengan cara apa? Berenang. Apakah ikan sama seperti cicak membutuhkan makanan? Ya. Iya. Berarti ikan membutuhkan makanan. Salah satu makanannya ikan? Plankton. Nah, kesimpulannya tadi, ciri-ciri makhluk itu adalah bergerak, memerlukan makan, apalagi selain dua tadi? Bernapas. Nah, ya. Nanti cari lagi ya, ciri-ciri makhluk hidup 4 ya. Bagus. Sekarang kita akan mengurutkan atau membilang bilangan secara urut dari 1000 sampai 10.000. Dari 10 sampai 10.000. Coba Bob urutkan dari 1000 sampai 10.000 yang kamu hafal, Bob. 1000 urut kok, Bob. 1001 1002 1003 1004 dan seterusnya ya. Nah, cicak tadi dan ikan memiliki persamaan apa? Bisa berkembang biak juga. Yang ketiga berkembang biak ya. Keduanya berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Ikan dan cicak bertelur dengan jumlah banyak. Contohnya ikan yang berkembang biak dengan jumlah banyak adalah ikan mas. Sekali bertelur bisa menghasilkan ribuan butir telur. Bayangkan pas dia bertelur ngendok tuh langsung banyak sekali. Bisa kalian menghitungnya? Bisa, cuma iya susah ya toh. Nggak usah dihitung nanti biar jadi anak ikan sendiri ya. Nanti kita dapat 3 ya. Tadi apa? Jadi makhluk hidup. Bergerak, terus memerlukan makan, bernapas, terus ini apa? Berkembang biak, dapat 4. Nah, tadi bisa berkembang biak dengan cara bertelur ikan sama cicak. Tahukah kalian cara menulis bilangan 1000? Ya, tadi 1000 kan telurnya ikan ya. 1000 bagaimana nulisnya? Bob, ini bagaimana, Bob? 1 0 0. Nah, kalau 1001 1 001. Nah, sekarang kalian lihat 1000 dibaca
1000. Kalau 2000 dibacanya 2000. 2000. 3000 dibacanya 3000. 3000. 4100 bacanya apa? 4100. 4100. 4250 bacanya 4250. 5500 5500. 5500. Pinter Mbok. Terus 6050 6050. Bisa ya? Jempol. Nah, terus ada lagi nih 7150. Ayo berapa? Ayo. Berapa yuk? 7150. Lah 10 000 10.000. Tepuk tangan ya. Berikutnya kita akan belajar membilang cara melompat atau meloncat dari 1000 sampai dengan 10.000. Artinya urutannya tuh loncat ya, ada lompatannya. Kemudian urut dari 1000, 1001, 1002. Sekarang kita coba untuk meloncat. Coba kalian perhatikan ini. Kita latihan ya. Ada 3 soal. Yang pertama, nomor 1 habis 1000, terus 2000, 3000. Kira-kira melompat berapa itu? 1000. Melompat 1000. Kalau begitu yang titik-titik berapa itu isinya? Apa? Ayo. Ayo berapa Mbok? 4000. 4000 ya. 4000 saja Mbok, jangan tambah 500 ya. Jadi yang satu adalah 1000, lalu apa? 2000, 3000. Titik-titiknya berarti berapa? Titik-titiknya 4000. 4000, baru setelah itu belakangnya 5000. Nomor 2 1500, 2500, titik-titik, 4500, titik-titik. Angka berapa tadi yang hilang? 3500 sama 5500. Bagus. Nah sekarang ada bilangan kok belum urut ya nih ya. Itu ada berapa tuh? 5250, 3250, 1250, 2250, 4250. Suruh ngapain? Mengurutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar. Berapa dulu kira-kira? 1250. Lanjut 2250. Kemudian 3250, 4250. Bisa ya? Nanti yang bawahnya dikerjakan ya. Bagus. Sekarang yang terakhir, kita akan membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang. Ada 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Seperti apa? Langsung aja dikerjakan ya. Jangan cuma dipendeli saja ya. Dikerjakan ya Mbok. Tulislah nama lambang bilangan sesuai contoh. Kita kasih contoh nih ya. Contoh yang pertama, perhatikan contohnya apa? Perhatikan tuh. Apa? Ini contohnya 100 dibaca 1000 satu-satu ya. 1100 baca 1100. Yang bawahnya 2.200 baca 2200. Sekarang kalian kerjakan itu ya. Ada berapa soal tuh? 5 ya, 5 atau 6 tuh ya. Yang pertama ada 2250. Bacanya bagaimana Bob? 2250. Bagus. Yang ketiga yang kedua 3300, 3300. Kalian tulis pakai tulisan ya, pakai huruf. Yang C apa yang C itu? 4700. Berarti apa? 4700. Yang D
5.650. Yang E, titik dibaca 9.000, berarti nulisnya bagaimana? 9.000. Pintar ya? Yang lain Bisa ya? Nanti dikoreksi Pak Guru lu ya. Pintar? Nah, nanti minta tolong pada orang tua di rumah untuk bisa mengenalkan ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Tadi udah ada berapa? 4 ya? Apa tadi? Bergerak, terus memerlukan makan. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, berkembang biak. Nanti suruh ngajarin atau menerangkan Bapak Ibu di rumah ya, apalagi ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya selain 4 tadi. Oke anak-anak? Udah bisa sanggup semuanya? Baik, sekian dari Pak Guru, sekian dari Pak Iwan. Jangan lupa yang tadi belum sempat mengklik tombol subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya, klik juga jempolnya, beri komentar, klik tombol loncengnya, dan sebarkan, bagikan link video YouTube ini, channel YouTube ini pada saudara kalian, teman-teman kalian, supaya mereka bisa mendapatkan hasil manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.